Shalom, selamat pagi, selamat hari Sabat. Mari awali hari ini dengan semangat baru dengan mendengarkan renungan pagi. Sabtu 9 Mei 2026. Pengkhotbah cilik berkhotbah kembali. Matius 21 ayat 16. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, engkau telah menyediakan puji-pujian. Pengkhotbah muda itu tentu saja merasa cemas ketika harus berhadapan dengan para pendeta. Dan kekhawatirannya menjadi kenyataan ketika seorang pendeta mengadakan pertemuan informal dengan mereka yang telah hadir dalam kebaktian-kebaktian sebelumnya. Baiklah, kata pendeta senior itu, Anda mendapatkan cukup banyak pendengar tadi malam. Ya, dan mereka tampak sangat tertarik. Jawab Loh Borok. Mereka mungkin penasaran mendengar seorang anak laki-laki berkhotbah, balas pendeta itu. Tetapi sepertinya saya mendengar Anda mengatakan tadi malam bahwa jiwa itu tidak abadi. Loh Borok menjawab, ya, saya mengatakan demikian. Pendeta itu kemudian bertanya, tetapi bagaimana dengan hukuman akhir bahwa mereka tidak akan mati dan akan menderita selama-lamanya? Dengan terkejut, Loh Borok menjawab, saya tidak tahu kalau ada ayat yang mengatakan seperti itu. Mungkin separuh dari kutipan Anda ada di Alkitab dan separuhnya lagi dari buku nyanyian Metodis. Dengan sangat bersungguh-sungguh pendeta itu bersikeras, saya katakan apa yang saya kutip ada di dalam Alkitab. Itu ada di pasal 25 kitab Wahyu. Loh Borok menjawab, saya kira yang Anda maksudkan adalah pasal 25 dari kitab Matius. Separuh dari ayat-ayat itu memang ada di sana. Di situ disebutkan bahwa orang jahat akan menerima hukuman kekal. Oh ya, itu betul. Tidak apa-apa. Tetapi ayat-ayat yang saya kutip ada di pasal 25 dari kitab Wahyu. Jadi itu sekitar 3 pasal di luar Alkitab, kata Loh Borok. Karena kitab Wahyu hanya terdiri dari 22 pasal. Boleh saya pinjam Alkitab Anda dan akan saya tunjukkan, kata pendeta itu. Namun yang mengejutkan semua orang, ia terus mencari tetapi berakhir dengan rasa malu. Pada saat itu ia mengembalikan Alkitab dan pamit sambil mengatakan bahwa ia ada janji untuk pertemuan lain. Kita mungkin tersenyum mendengar kisah yang agak sederhana ini. Tetapi kisah ini mencerminkan fakta bahwa kehidupan beragama di daerah terpencil dan perbatasan Amerika pada abad ke-19 seringkali masih cukup primitif. Para pendeta di daerah pedesaan pada masa itu banyak yang belajar secara otodidak. Dan itulah yang terjadi baik di kalangan penganut Advent maupun mereka yang menentangnya. Dalam konteks seperti itu, penguasaan Alkitab yang memadai menjadi sesuatu yang sangat diperlukan. Banyak hal telah berubah sejak saat itu. Namun, pentingnya pengetahuan akan Alkitab tidak pernah berubah. Firman Tuhan adalah anugerah istimewa dari surga. Namun, berapa banyak orang di zaman kita yang memiliki segala akses terhadap pengetahuan ini, tetapi masih kurang memahami Alkitab seperti pendeta dalam kisah Loh Borok? Tidak ada waktu yang lebih baik daripada hari ini untuk menjadikan belajar Alkitab secara teratur sebagai bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Kiranya renungan di pagi hari Sabat ini dapat menjadi kekuatan bagi kita semua dan menjadi perenungan kita sepanjang hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kepadamu Bapa di sorga untuk firman yang kami dapatkan di pagi hari ini. Tolonglah kami agar di dalam seluruh kehidupan kami akan siapkan waktu kami untuk belajar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh.
Bapa, berikanlah itu oleh bantuan kuasa Roh Kudus kepada kami semua. Sertai kami sepanjang hari ini. Biarlah hari ini akan menjadi hari sukacita, karena berkat indah yang Tuhan siapkan pasti kami akan terima. Terima kasih ya Tuhan, Engkau mau dengarkan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Demikianlah renungan pagi hari ini. Silakan share video ini dan subscribe YouTube channel Cornelius Media dan follow kami di Instagram dan Facebook @corneliusmedia. Tuhan memberkati kita semua dan sampai jumpa esok hari.